Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kita akan lanjutkan dengan belajar tentang apa sih yang harus kita periksa pada ibu-ibu yang ingin melahirkan. Ketika kita sudah yakin bahwa si ibu sudah ingin melahirkan, sudah ada tanda-tanda ada pelepasan lendir campur darah, ada nyeri yang mulai kuat, dan sudah ada pembukaan di mulut rahim, maka selanjutnya setelah kita periksa kondisi umum ibu, tensi nadinya, suhunya, dan pernapasannya semuanya bagus, kita mulai masuk di pemeriksaan obstetri, istilahnya pemeriksaan kebidanan, mulai dari pemeriksaan perut bagian luar ya. Jadi yang pertama diperiksa adalah tinggi fundus uteri, tingginya rahim. Biasa secara klasik kita periksa itu pakai ukuran jarinya, kita diukur dari pinggir bawah tulang keris ya, di tengah dadanya ibu ini, pinggir bawahnya kita pasang di situ tangannya kita, jari-jarinya kita. Normalnya kalau ibu itu memang sudah matang usia kehamilan bayinya, jarak dari pinggir bawah tulang keris ini sekitar 3 jari dengan tinggi fundus uteri atau tingginya rahim. Kenapa bisa begitu? Karena bagian terendah janin itu seharusnya sudah masuk di dalam pintu atas panggul, sehingga kalau misalnya tinggi fundus uteri itu masih rapat sampai di tulang keris, kita harus berpikir kemungkinan ada masalah. Kemungkinan kepala bayi belum masuk pintu atas panggul, kemungkinan ari-arinya berada di bawah, bisa jadi memang belum matang ini kehamilannya si ibu, sehingga ini tinggi fundus tidak turun. Oke, sampai di sini dulu untuk tinggi fundus uteri. Silahkan dikembangkan pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang pemeriksaan luar pada rahim ibu-ibu yang ingin melahirkan. Setelah kita periksa tinggi fundus uteri, kemudian kita harus periksa situs, posisi janinnya di dalam rahim. Apakah janinnya itu memanjang atau melintang? Itu insya Allah ada tekniknya tersendiri, dan saya yakin teman-teman sekalian sudah paham caranya. Kemudian setelah situs, kita harus mencari punggungnya. Punggungnya itu kalau memang dia situsnya memanjang, kita harus mencari punggung bayi, apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ciri-ciri bahwa itu punggung bayi, ketika kita raba daerah di samping, kita asumsikan janinnya memanjang ya. Nah, ketika kita raba samping-samping perut ibunya itu, bagian punggung itu bagian yang rata.
Sedangkan bagian yang tidak rata itu bagian dadanya, karena di situ di bagian yang tidak rata itu ada tangan atau lengan bayi atau lutut bayi, jadi teraba tidak rata. Setelah kita meraba daerah punggung, kita menentukan punggung, kita kemudian ke bagian bawah perut ibu untuk menentukan bagian yang terendah pada bayi ini. Tadi situsnya memanjang, bisa saja yang berada pada bagian terendah itu adalah kepala, bisa juga yang berada di bagian atas itu kepala, atau bagian terendahnya kaki. Kalau kita melihat bahwa bagian terendah itu kepala, nanti insya Allah di pemeriksaan dalam kita harus konfirmasi baik-baik apakah ini kepala letaknya normal atau ada letak yang tidak normal, malposisi istilahnya. Kemudian setelah kita memastikan bahwa bagian terendah itu adalah kepala, kita kemudian harus memastikan lagi perlimaan berapa bagian dari kepala janin itu yang sudah masuk di dalam pintu atas panggul. Caranya dengan 5 jarinya kita ini, kita usahakan memegang itu kepala janin di atas simfisis onsis pubis. Berapa bagian jarinya kita yang bisa menangkap itu janin, itu kita, kepala janin itu kita bisa perkirakan bahwa sudah seperti ini, sebanyak ini kepala yang masuk ke dalam panggul. Dari situ kita bisa memprediksi selanjutnya apakah ini kita bisa melanjutkan mengobservasi si ibu yang ingin melahirkan atau ada hal yang harus kita lakukan. Sampai di sini dulu pelajaran kita tentang pemeriksaan bagian luar. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.